Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya wong ganteng sak donya, ada yang bisa dibanting, Mbak. Nggih wis aku salut karo sampean Mas iso nulung-nulung. Sing wong ngene iki. Wong cuman ngancani ngomong, Mbak nulung piye? Kita itu cuman ngancani ngomong. Piye? Nggih ngancani ngomong tapi kan masalahnya kan iso sampean ngekeki solusi tak delok ning YouTube ngono. Wah, koyo terharu. Nah, asa aku terharu. Iki piye carane aku sebenarnya cuma megur delok ning YouTube sampean ngono kuwi, tapi aku koyo kate nge-share nomere sampean ki aku gak duwe keinginan untuk isolasi. Kenapa saiki kok aku pengen curhat. Oh, boleh. Saya sangat menunggu. Bukan curhat, Mas, cuma aku salah ketik. Oh, salah ketik. Gini loh. Piye, Mbak? Aku kan pasporku bulan 7 mau habis. Siap. Terus aku sekitar bulan Maret, Januari, Februari, Maret saya booking. Bisa renew paspor. Iya. Siap. Terus saya itu ketik, terus kan itu ada tanda barcode tuh, Mas. Tanda barcode itu nggak tak screen ngono loh, Mas. Terus tapi itu ada tulisan booking Anda berhasil. Siap. Nah, sedangkan dari ini koncoku, Mbak, lek screen-nya gak tipe, lek nggak bisa nggak bisa disimpan, nggak bisa bikin paspor. Aduh, gimana caranya? Terus saya kembalikan lagi, saya gagal, tidak bisa. Nomor saya sudah ada di sana, tapi saya nggak ada bukti. Gimana caranya itu, Mas? Sampean nggak ada bukti bookingan ya? Kan itu aja toh. Nggak ada bookingan, tapi nggak ada barcode-nya. Oh, tapi bukti bookingan sampean ada kan? Ada, 1 Maret. Dibalesi kan? Iya, dibalesi cuma booking Anda sudah berhasil 1 Maret gitu. Ya sudah, 1 Maret tetap datang saja. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi gini, Mbak, aku boleh sekarang ganti aku yang ngomong ya. Sampean tadi kan yang ngomong. Oke, makasih. Jadi barcode itu memang di mana-mana sekarang udah mainnya barcode. Tapi kalau sampean termasuk kelalaian, itu bukan kesalahan yang fatal. Mohon diingat, jadi karena barcode tidak tercetak oleh sampean itu bukan kesalahan yang fatal. Yang penting booking sudah berhasil, tanda buktinya ada, nanti tinggal datang minta maaf, kode barcode-nya saya nggak sempet screenshot, kan gitu. Bisa dipahami nggak? Pasti kalau KJRI ya dilayani lah. Orang sudah bookingnya berhasil, namanya berhasil. Kadang-kadang teman-teman itu ya, ketika mencari informasi kepada temennya, itu simpang siur gitu loh. Jadi ini yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan, harus tenang, jadinya khawatir, kan kayak gitu tuh. Makanya kan harus nanyanya sama orang-orang yang tepat. Nah ya itu, saya itu orang bodoh, wis wong tuwek kok dihapusi karo arek cilik, apa yo bener apa ora yo ora. Ya Allah, aku gak iso turu, aku sewengi Mas, makane juga turu sampean. Alah. Itu sampean nek gak iso turu, iku nek sampean duwe utang 5 miliar, 4 miliar, terus nek sampean gak kuat bayar terus arepe dipateni lah baru iku sampean baru gak iso turu. Nek cuman ngene lapo, Mbak, gak iso turu. Gara-gara barcode kok gak iso turu. Ojo lah, Mbak. Mas, bapak kan punya aku ki entah bareng karo visa ngono lho, Mas. Visane bulan 5. Kalau boleh saya kasih tahu ya, Mbak. Aku ngerti. Aku paham. Imigrasi itu memberikan visa sesuai dengan masa berlaku paspor.
Bisa dipahami. Makanya habisnya visa sama habisnya paspor itu mesti unda-undi gitu loh, Mbak. Paham nggak? Mesti ketika paspor sampean habis, visa sampean itu juga sebelumnya pasti akan bisa habis duluan. Makanya kenapa peraturan di paspor itu 6 bulan sebelum habis harus sudah di-renew. Bisa dipahami. Nah, ini yang jadi patokan untuk pemahaman sampean. Besok pun jadi imigrasi Hongkong itu akan memberikan visa itu sesuai masa berlaku paspor. Nggak mungkin visa itu berlaku ketika paspornya nggak berlaku, kan begitu. Makanya kalau misalnya setahun kurang sampean taruhlah berapa kali kontrak, terus giliran visanya udah mau habis, pasti dia akan ngasih 1 bulan atau 2 minggu atau 3 minggu, biasanya 1 bulan sebelum paspor sampean habis, visa sampean udah habis. Nah, biasanya kalau kayak gitu ke KJRI, KJRI akan nyuruh kontrakmu sampai berapa kayak gitu. Kalau ternyata kontraknya habis, otomatis kalau kontraknya akan habis, dia pasti akan minta ada majikan baru nggak yang tanda tangan, baru bisa diturunkan. Biasanya paspornya baru dicetak. Tapi apapun ceritanya, kalau sampean mau ada majikan, mau nggak ada majikan, paspor sampean minta ya renew. Habis renew, habis itu baru sampean extend visa. Kan gitu loh. Karena kan visanya akan baru gitu loh. Itu wis pasti, Mbak. Rata-rata pasti bersamaan itu. Hampir bersamaan, sebulan lah. Kan gitu. Wes, bisa dipahami. Wes mulai ngerti alurnya. Yes. Mengerti Mas, tapi sik karo arek-arek sahabat arek muni ngene gak iso Mbak dek sampeanku iku wis mepet sama dengan paspor yang habis sama visane sampean. Sedangkan paspore sampean nanti nek wis bikin terus ngajokne visa, kuwi dek sampean mepet mesti gak jadi. Waduh, iki bicarane aku. Sampean selama sampean masih ada di rumah majikan itu nggak ada yang nggak bisa. Iya, gitu aja. Selama masih majikan itu mau itu urusan sederhana. Jadi mereka hanya taunya begitu, itu tujuannya supaya nang cepet-cepet. Tapi yang kita tangkap, aku piye, nasibku piye, aku ngutusi opo, kan jatuhnya kayak gitu sampean pikirannya. Enggak apa-apa. Iya pikiranku ngene, waduh, ditolak sebabnya antaran visa sama paspor kok berdekatan. Aduh, iki piye carane piye gak iso Mbak dek sampean otomatis dek sampean ki paspore habis itu bulan 1 sampean kudu booking katanya gitu. Terus sampean nanti bulan 2 sampean ngajokne visa gitu. Nah sedangkan aku kan ya namanya si jasa tuh ngomong orang tua apa kerjaan sibuk sini-sini baru gak saya tengok paspor kok sekan lah aku curhat kok katanya ya gitu bilangnya katanya sudah nggak bisa diperbarui kalau cuma dekat. Seharusnya bulan 1 Anda harus bikin paspor katanya gitu. Ya, yang terjadi pasti seperti itulah. Sekarang ditanya, jadi memang harus bikin paspor, ya udah bikin paspor nggak apa-apa. Bahkan ya Mbak, sekali lagi banyak kasus yang masuk ke saya, ya ini penggambaran aja sama sampean. Visa habis, paspor habis. Ini ya cek urep, cek kerja nang Hongkong, ya cek bayaran. Karena kan efeknya kelalaian saja. Karena memang sibuk bekerja. Kadang kan paspor dibawa majikan habis itu nggak open. Tahu-tahu paspor habis, tahu-tahu bisa habis, nggak dicek semua. Makanya sekali lagi pesan saya sambil ini juga nanti dilihat sama teman-teman di konten. Paspor boleh fisiknya tidak dibawa kita kalau mau dibawa majikan misalnya atau disimpan di rumah, tapi jangan lupa difotokan labelnya itu di HP, ditaruh di favorit, jadi kapan-kapan kita pegang HP bisa lihat supaya jadi pengingat kan gitu. Atau dikasih reminder ya kan? Dikasih reminder 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya ada dikasih alarm. Misalnya kita visa habis bulan Januari, alarmnya bulan Oktober itu sudah bunyi atau November sudah bunyi. Kita bikin alarm, nggak apa-apa, itu untuk ngingetin kita, boleh. Itu caranya. Karena memang kita sibuk. Tapi sesibuk-sibuknya kan nyekel HP nggak mungkin nggak kan?
Nah, makanya HP-nya yang digunakan. Jadi begitu renew paspor, kemudian mau renew visa, visa kan biasanya umurnya setahun toh. Nah, begitu misalnya visanya sudah mulai sudah dapat visa yang baru, kita pasang reminder dulu di HP, terus kita foto juga. Kita foto jebret, taruh di favorit. Nah, setelah dikasih favorit terus kita bikin reminder. Misalnya habisnya Januari tanggal 20. November itu Oktober, November itu ada reminder gitu loh. Mengingat 2 bulan 3 bulan kita udah nginget jadi ancang-ancang. November dikasih reminder, Desember dikasih reminder. Jadi 2 bulan dengan tanggal yang sama nanti diilingno. Visamu entek. Nah, kan ada HP yang bisa kayak gitu. Visamu habis. Dikasih rekaman suara atau tuling alarm. Kan kita pasti ngeliat infonya apa alarm itu kan. Beritanya apa. Bangun pagi, beritanya kan ada. Itu kan apa? HP-nya digunakan untuk yang kayak gitu. Gitu, Mbak. Aman ya? Nah, terus itu kan saya bulan 7 kan bulan 7 tapi kan maksudnya nggak terlalu deket kan Mas, bulan 7 terus aku 6 bulan dari bulan 7 itu sampai Januari sudah bisa. Januari itu sudah bisa ganti paspor, itu sudah bisa. Tapi kan itu bulan 7, 6 bulan sebelum habis masa berlaku. Bisa dipahami nggak? Lah sedangkan visanya sampai tadi habis bulan apa? Maret apa? Visa. Saya paspornya habisnya bulan 7 tanggal 8. Terus? Sedangkan visanya bulan 5 tanggal 7. Nah, kalau sampai bulan Maret mau renew paspor ya bagus loh. Oh gitu katanya temanku. Oh kemepatan ke Mbak Saman di sana ditolak. Waduh, aku katanya ditolak terlalu apa berdekatan sama visanya habis nih loh Mas jadi ini Mas. Ya memang visa itu memang didekatkan dengan masa berlakunya paspor. Aku Mas. Gak usah bingung, tenang. Ya alhamdulillah itu. Bisa turu kan? Jadi paspor jadi langsung bikin visa gitu Mas. Ya, paspor jadi kan sampai Maret, habisnya kan bulan berapa? 5. Habisnya bulan 7. Terus visanya bulan 5. Bulan 5 kan. Nah, sampean kan 1 Maret udah ganti paspor kan? Ya. 5 hari. Nah, baru terus diurus extendnya. Oh iya. Tapi karena itu Maret, ya kan? Maret, April, 1 April itu kan harus jutking, harus keluar. Iya. Mei apa April? Mei. Oh, sampean habisnya Mei. April itu berarti sampean jutking kan nanti bisa. Jutking bisa ke Makau, main-main. Masih bisa extend. Kalau dia Maret bisa extend. Bojoku sing ngejen melok ngomong. Jadi enggak, aku kan bulan 5 apa? Bulan 5 itu apa Mas? Mei. Oh Mei, ya Mei itu saya habisnya. Lah iya bisa sampean Mei. Bisa Mei juga bisa. Jutking keluar juga bisa. Maka udah buka kok. Halo. Ora balane piye iki Mas? Ya nanti ngomong sama kita, nanti kita bikin tour atau tak kabari sampean. Oh yes, alhamdulillah. Iya Mas. Aduh ya Allah Mas, aku iki kancaku tak jaluki tulung. Mbak aku sampean ngan melu jutking Mbak. Oh gak, aku pulang Indo. Allah, ganti meneh. Oh, saya mau ke Cina, saya mau. Alah, pokoknya wis koyo aduh wis koyo lek dijak omong iki terlalu menyalahkan aku lho Mas. Sebabnya kan piye yo, aku kan nggak pernah libur. Iya gak apa-apa. Orang-orang yang kayak sampean ngene iku sing gampang dibujuki kok terus utang duwe, marang ngono digondol. Salah iku Mas. Aku pernah pinjam kalung nggak saya kasih. Ya, nah, saya kan bener. Lakukan aku toh Mas. Betul. Lah kok terus sampean bener. Disalahgunakan angger saya tanya sedikit katanya gini. Betulnya gimana? Aku bene tak njaluk tulung wis sapa-sapa wis aku wis kirane aku atiku wis biar saiki alhamdulillah aku saiki wis biar wis iso. Ya
telepon aku, mampir ke rumahku, ngopi-ngopi, mangan tempe goreng, tahu goreng kan aman toh, Mbak. Omahe jenengan pundi? Kos WB. Oh, lek dulu aku dhisik iku apa ngeseri Mbak E kuwi, Mbak sampean kok ning balik teko cuti pengen rokok, situasi nek omahe sampean ya wis tak tengok terus tapi kan untuk nge-share nomere sampean kan gak tak simpen sebab apa sing tak takokne. Sebab aku koyo ning kene koyo baik-baik saja dilalah aku ana kejadian paspor iki aku iso hubungi sampean ngono. Bisa. Wong lek ngenteng niki ya Mas ya. Yo tidak. Sampean iki gak ngentengno. Menurut aku sampean sudah persiapan. Wong paspor sampean matinya bulan 7. Visa sampean masih bulan 5. Nah, sekarang kan Januari. Ya sudah, sampean itu sudah persiapan baik dan benar. Nggak salah. Ya cuma naik koncone sampean sing gak tepat. Ngono ae. Karena konco sing gak tepat iku sesuatu yang nggak ribet bisa jadi ribet. Ya kan? Sesuatu yang nggak pas dah iku mang gara-gara utang duit ra sampean wehi kan akhirnya wah ayo jadi ketoke ngono. Makanya kan daripada diutangi kan mending padu ae wis karuan gak usah ngutangi ritek wis karuan gak koncoan sisan kan ngono. Timbangan. Nah, ya akhirnya iki gak iso nyili, akhirnya ge musuh. Nah, ya, makanya gak disili tapi dijak padu kan ngono toh. Gak disili di weden-wedeni kan gitu tuh. Iya. Nah, aku kan gak. Mas, aku berarti aku tanggal 1 Maret harus ke sana ngomong kalau saya nggak punya barcode tapi ada bookingan bikin paspor gitu ya. Iya, bisa wis aman. Oh, aman berarti. Oh, tapi kancaku ki tetep ae gak iso sampean kudu sampean download meneh buka anu ning KJRI. Duh, iki tak buka bolak-balik tapi kok pancen gagal sebab namaku pas wis ning kono tapi piye kok arek-arek iki omong ngene iki alah sing ben wis bismillahirrahmanirrahim muga-muga aku wong apik ditemokne wong apik kok dilalah aku mambengi gak iso turu WA sampean aku njaluk nomor sampean. Langsung dibalas sih. Boleh main-main ke rumah kalau libur sebelum 1 Maret BE sampean ben gak tambah bingung ngono kan boleh. Oh, nggih. Aku lek pas insyaallah Mas, pas karo jipuk iki lho jipuk kertase apa kertas jadi kalau jipuk dhisik kertasnya gak usah ngisine. Ya wis gak apa-apa nanti sambil ngambil kertas sambil takok Pak barcode-nya nggak ada gitu aja kan. Oh, tapi iya, ada iya. ini bukti bookingannya tanggal sekian kan ya Allah. Alhamdulillah, wis makasih. Yes. Wis makasih Mas. Siap. Astagfirullahaladzim. Makasih. Yes. Wis terima kasih. Kontak ya Mbak. Oke ya. Sukses lancar. Amin. Mbak wis sehat walafiat dan alangan apa-apa. Siap. Anak buah ini wis harus kudu berjaya. Amin. Sampean enggak usah bingung. Amin. Kontak aja wis. Yoi. Oke. Ye. Oke, makasih Mas. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke buat teman-teman semuanya. Ya begitulah kondisi dan keadaan. Berteman sekali lagi ketika keinginan teman tidak tercapai dengan kita, apa yang menjadi kesusahan kita ketika kita sampaikan yang terjadi seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan ya, pinjem kalung nggak dikasih, mau ngutang duit juga nggak dikasih, kancane disatru, kancane bingung malah diweden-wedeni. Itulah yang terjadi. Jadi pandai-pandailah bergaul, mana teman yang memang benar-benar bisa membantu tulus dan mana teman-teman yang hanya memanfaatkan. Kalau kalian mau memanfaatkan silahkan, saya yang dimanfaatkan. Boleh, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, manfaatkanlah saya. Silahkan telepon kalau punya masalah, kecuali satu hal, jangan ngutang duit ya. Sehat selalu buat kalian, keep stay tune di my YouTube channel dan see you, bye-bye.